itu sangat-sangat mengerikan. Bagaimana? Ya, memang Pulau Komodo itu kecil, jadi mungkin ya bolehlah untuk wisata, untuk resort, tapi sebetulnya nggak boleh. Komodonya habis. Dan contoh yang paling mengerikan selain alamnya rusak, eh, di kebun binatang Surabaya sekarang ada komodo 100 ekor lebih hasil pengembangbiakan, hasil riset dan berhasil dikembangbiakan dan penetasan bisa sampai di atas 90%. Tetapi sekarang dia komodo-komodo 100 ekor itu mau kemana? Karena tidak mungkin dikembalikan ke habitat alamiahnya. Kan mengerikan. Dan mereka hidup di kebun binatang, di sebuah kebun binatang, itu pasti tidak nyaman. Karena lahannya sempit dan tidak bisa secara alamiah normal. No, bagaimana? Maka kita sebaiknya itu melestarikan alam dulu sebagai rumah satwa, baru kita memikirkan satwanya. Tapi kalau tidak kita yang memikirkan, tidak kita yang menjaga keharmonisan antara Tuhan, manusia dan alam semesta, siapa yang akan menjaga bumi pertiwi ini, menjaga alam semesta ini? Demikian, makasih. Baik, terima kasih Julian atas tanggapannya dari perspektif agama Konghucu, begitu juga prihatin atas punahnya binatang binatang yang mungkin itu berasal dari Indonesia dan banyak lagi keprihatinan yang sama, juga dari pesan yang sama telah dilihatkan uh, terlebih dahulu oleh tokoh Imam sama Pak Seperti. Terima kasih Ibu Liang. Untuk selanjutnya kita mendengarkan tanggapan dari agama Islam. Hari ini ada mungkin Ustadz Lukman Hakim, Filsafat, dan Sister Sosial. Selamat malam, Ustadz Lukman Hakim. Selamat malam, Mbak Fira, Baik, Mbak silakan Putri. memberikan tanggapan atas tema kita malam hari ini dari perspektif agama Islam. Silakan, Ustadz Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara, salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu, rahayu. Salam Pancasila, salam Ibu Pertiwi, kita tercinta. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Bekti selaku pemateri pada malam hari ini dan penanggap-penanggap yang lainnya, Ibu Moderator, Bu Fira, yang kami banggakan. Alhamdulillah, eh, memang sudah banyak disampaikan oleh Bapak Bukti dan sangat relevan sekali fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia terutama. Karena kita menyikapi apa yang ada di Indonesia. Hal yang paling baru selain yang ada di Raja Ampat adalah hal yang salah satunya ada sekarang itu sengketa 4 pulau yang ada di Sumatera sana. Kalau kami lihat itu sangat penting karena memang itu semuanya timbul dari rasa tomak dalam bahasa Islam itu atau rasa rakus manusia yang terus ingin memperkaya diri sendiri pribadi. Inilah yang sesungguhnya membuat manusia itu berpikir
Bahkan dari 1.000 bisa banyak hal yang mereka dapatkan. Yang ini jikalau tidak dibendung dengan rasa spiritual atau bahasanya punya iman dan takwa yang kuat, maka terus seperti itu. Dalam bahasa sufi, tomaknya itu atau kerakusan itu akan terus jika tanpa ada rasa zuhud atau rasa yang di situ dia nerimo ing pandum bahasanya. Kalau gampangnya seperti itu. Kalau di Islam sendiri sejak 1.400 tahun yang lalu bahkan ketika Al-Qur'an itu turun, maka sesungguhnya di surat kalau tidak salah Ar-Rum ayat 40 di situ Allah berfirman bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, maka perbuatan atau membuat mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Kalau Al-Qur'annya bil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Ini sudah istilahnya Al-Qur'an atau Allah berfirman di dalam Al-Qur'an itu sudah sekian, bahkan sudah sejak dulu sudah diperingatkan bahasanya. Padahal di sisi lain, selain peringatan Allah bahwa bumi akan rusak oleh tangan manusia itu sendiri karena keserakahan, padahal di sisi lain Allah mengatakan bahwasanya manusia itu adalah khalifatullah atau manusia itu adalah pengganti Allah di muka bumi untuk bagaimana mengatur supaya semua selaras. Untuk bagaimana mengatur supaya semua bisa pas pada posisinya masing-masing. Karena kedudukan khalifah itu sangat berat sekali, maka disitulah butuh orang-orang yang spiritual yang tinggi untuk menjadi pengganti khalifah atau pengganti Allah di muka bumi ini untuk mengatur bagaimana keselarasan, kebaikan, dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini. Maka tujuan penciptaan manusia adalah selain itu adalah untuk menjaga kelestarian yang ada di muka bumi ini. Yang kita lihat di masa-masa sekarang yang terjadi bahwasanya kerusakan lingkungan karena memang tidak bisa diniscayakan bahwa sangat bentuk bahasanya bonus demografi. Manusia semakin banyak, sedangkan lapangan pekerjaan semakin menyempit atau bukannya bertambah. Tidak ada rasio yang pas. Maka otomatis banyak pikiran-pikiran bagaimana tadi itu memperkaya diri dan rasa rakus yang sangat, nah itu yang menjadi hal yang perlu kita garis bawahi bersama. Maka sesungguhnya secara sufi alam ini adalah bahasanya di kitab itu tajalliyat atau penjelmaan atau bentuk dari wujud yang lain dari Tuhan itu sendiri. Ketika kita melihat keindahan dan di situ kita melihat Allah, maka sesungguhnya itulah indah itu, sifat Allah itu. Tajalli, bahasanya kalau tajalli atau menampakkan di indah itu. Nah sekarang kita melihat kerusakan lingkungan, maka sebenarnya di situ ya tidak selaras, artinya tidak pas dengan adanya kerusakan lingkungan yang ada di Nusantara terutama, bahkan dunia. Maka salah satu sebab perang yang ada di dunia ini, bahkan yang terbaru Israel dan Iran, itu bisa dipastikan ada perebutan, merebutkan kekayaan. Karena tadi rasa rakus atau tomak itu.
Maka itu yang perlu dipupuk oleh bahasa di Islam kiai-kiai atau spiritual-spiritual atau pemuka-pemuka agama kepada kaumnya masing-masing. Agar apa? Kembali lagi kepada apa yang perlu kita gaungkan bersama, yakni spirit ekologi itu. Karena kalau tidak, nantinya di lain waktu, ada beberapa waktu lagi, kita tidak bisa melihat lagi kehijauan yang ada di Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Yang tadi disebutkan endemik, binatang endemiknya sudah hilang, bahkan tidak ada. Nah, tidak ada kata lain memang untuk merespon ini kecuali eh, kita menggaungkan untuk kembali kepada hal-hal yang itu menjadi kecanangan setiap agama. Saya yakin setiap agama mempunyai tupoksi atau bakunya masing-masing mengenai bagaimana selaras dengan alam sekitarnya. Nah, di Islam yang tadi saya sebutkan, sejak dulu sudah diwanti-wanti kita harus berharmonis karena secara spiritual alam ini adalah penjelmaan lain dari Tuhan. Maka ketika kita lihat penjelmaan itu baik, indah, maka di situ sesungguhnya Allah di situ sebenarnya indah. Karena Allah itu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya di situ sebenarnya penjelmaan-penjelmaan atau tajaliyat-tajaliyatnya Allah. Kalau itu tidak ada lagi, maka sesungguhnya ya kembali lagi ke ayat tadi, yang pertama. Sesungguhnya kerusakan itu adalah dari tangan manusia sendiri, bukan dari tangan siapa-siapa. Maka kami menggaungkan untuk kembali lagi ke spiritual ekologis yang tadi disampaikan Pak Bekti, karena Ibu Pertiwi kita ini perlu untuk hijau lagi seperti dulu. Tapi harus benar-benar dibijak secara bijak karena memang secara eh, sosial kita mengalami bonus demografi yang sangat besar. Terutama kalau dihitung itu nanti di 10 tahun ke depan itu kita mengalami bonus demografi. Yang itu juga perlu kita pikirkan. Maka butuh yang namanya kaum arif bijak bestari untuk membijaki bagaimana sebijak-bijaknya antara alam dan manusia agar selalu selaras, bukan satu dan dua yang dikalahkan, tapi semuanya harus dibijaki secara bijak bestari. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika eh, kurang pas atau menggurui jenengan-jenengan, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu. Intinya dari kami kita harus selaras antara alam, manusia, dan sekitarnya karena itu bentuk dari tajalliyatnya Allah atau penampakan lain dari Allah atau Tuhan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara. Terima kasih Ustaz Rahman Hakim yang memberikan tanggapan dari perspektif agama Islam bahwa iman dan takwa itu sangat-sangat penting. Jika itu tidak ditanamkan dalam jiwa kita, apa artinya kita kita hanya bisa merusak alam ini. Padahal alam ini adalah bentuk dari tajalliyat Tuhan itu sendiri. Saya terima kasih Ustaz Rahman Hakim atas tanggapannya. Untuk menanggap selanjutnya, ini saya lihat dari penghayat Pak Januri Haryanto. Selamat malam Pak Januri Haryanto. Selamat malam, Mbak Vera. Bisa on cam, Pak. Ye. Ye, Ye, monggo silakan memberikan Ye. tanggapan. Ye, terima kasih atas waktunya. Salam Pancasila, salam semua saudara. Salam semua saudara, salam Pancasila. Saya sangat terkesan dengan pemaparan para penanggap tadi. Di sini yang saya rasakan itu sebenarnya
kenapa? Ya ini, kenapa undang-undang perlindungan adat masyarakat, undang-undang adat budaya masyarakat kok tidak segera ditandatangani loh. Sudah bertahun-tahun loh sampai ganti presiden barang. Nah, setidak-tidaknya hal tersebut bisa untuk ini penangkal kerusakan alam apabila masyarakat adatnya itu dilindungi. Ini yang saya ketahui seperti itu. Dan juga kami dari Penghayat Kepercayaan tahun kemarin itu mengadakan Sarasya Nasional di Surabaya. Di situ sayangnya saya tidak dimasukkan ke ke Komisi Ekologi, saya dimasukkan ke komisi dokumentasi. Jadi kalau di ajaran Jawa itu sebenarnya sudah mengenal yang namanya apa sih? Memayu hayuning bawono. Lah ini loh, memayu hayuning bawono itu seperti apa? Memayu hayuning bawono itu bagi ajaran wewarah kami itu diajarkan setyo tuhu memayu hayuning bawono. Artinya apa? Artinya setyo tuhu itu eh, gumregut ya atau bersemangat untuk membela tanah airnya. Memayu hayuning bawono selain menjaga tata tertib kehidupan bermasyarakat juga menjaga melestarikan alam dan lingkungannya. Sebagai sedikit informasi dari teman kami yang bernama Pak Bambang Dolodoro, sudah bertahun-tahun beliau ini berputar untuk menanam pohon yang disebut pohon Pancasila. Sudah beliau lakukan ini bertahun-tahun sampai dengan detik ini. Dan juga pada tahun 79 saya itu di Kaltim. Saya itu di Kaltim, jalan di pinggir jalanan gitu, kiri kanan itu masih di hutan. Yang namanya uak-uak atau orangutan itu wah kera karuan. Waduh rek, nang Kalimantan aku didelok munyuk, nang Surabaya padahal aku delok munyuk, saya bilang gitu. Tapi setelah kemarin saya pulang tahun 22, padang jinglang, terang benderang, hutan tidak setebal dulu, bahkan tembus pandang, bukit sana, tepi laut, tembus ya IKN, tembus pandang semua. Makanya ya jangan menyalahkan Tuhan kalau terjadi bencana alam. Ya memang semua yang ada di dunia itu disediakan oleh Tuhan sebagai syarat hidup manusia. Namun perlu diingat hal-hal yang melebihi seharusnya itu terjadi karena apa? Karena manusia dianugerahi dasar sifat. Dasarnya murka, sifatnya selalu kurang. Nah, ini yang perlu menjadikan PR para pemuka agama dan termasuk yang harus saya lakukan. Dasar dan sifat. Dasarnya murka, sifatnya kurang. Apalagi Indonesia ini kurang apa sih? Sudah ada Pancasila, sehingga terkenal negara yang apa itu? Bosone rada angel itu religius apa-apa gitu. Nah, tapi kok paling remuk sak donya ya. Aneh ini kan. Aneh. Nah, makanya dasar dan sifat dari manusia itu apakah tidak boleh dilaksanakan? Oh, boleh, namun harus diingat dasar dan sifat ya, murka, dasarnya murka sifatnya kurang itu bila murkalah pada ilmu pengetahuan. Murkalah pada ilmu pengetahuan. Kurang.
kuranglah pada pengetahuan-pengetahuan yang mana bisa menguntungkan semua manusia, tidak merugikan. Nah ini loh, harusnya seperti itu. Yang lebih saya prihatin lagi itu ya itu tadi, kok ora ditandatangani sampai saat ini kok saya belum pernah mendengar itu. Kenapa? Kenapa kalau ditandatangani oleh DPR? Ya udah jadi. Ada salah satu partai politik yang mengganjal. Saya melihat di berita TV1 itu. Dari partai politik itu masih belum setuju loh, belum setuju. Yang belum setuju itu apa nih sih aku ngono. Ya maaf lah, aku wong rakyat cilik, wong angkli ya, luwe dingkle ya. Kono luwe sofa. Ya, jadi seperti itulah. Marilah, marilah kita apa ini ya, menata diri, menata diri. Yang kenapa? Yang bisa kita lakukan itu hanya prihatin, prihatin, prihatin itu aja. Orang buang kok malah dikira makan. Ngomong keras itu dimungsohi, lah repot kan? Iya. Maka marilah kita menata diri, memberi contoh dalam semua tingkah laku kita. Memang alam harus disayangi karena alam adalah sarana. Alam itu sarana. Sarana untuk melaksanakan hidup kita. Nah, kalau sudah dirusak sendiri, ya jangan menyalahkan Tuhan. Terus bengok-bengok, Tuhan maha besar, Tuhan maha besar. Oh yang salah kowe kok sing salahke Tuhan. Lucu kalau saya merasakan itu lucu gitu loh. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Vera selaku moderator. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Salam semua saudara, salam Pancasila. Terima kasih Pak Januari Haryanto atas tanggapannya. Baik, ini sebelum di sesi tanya jawab, ini ada di kolom chat di sela-sela waktu sibuknya eh, ada pesan dari Gus Nizam. Beliau ada kegiatan di luar kota, menyempatkan waktu untuk memberikan pesan. Saya bacakan. Salam semua saudara. Mari kita rayakan perbedaan agama di antara kita dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan bersama-sama memperhatikan kelangsungan hidup bersama yang harmonis dengan lingkungan sekitar kita. Itu pesan beliau. Terima kasih Gus Nizam di atas pesannya, di sela-sela kesibukannya. Yang kedua, ini ada uh, dari Bapak Salam ini. Mungkin baru ini ya, hadir di jagungan online kita. Selamat malam, Pak Salam. Beliau menuliskan, salam semua, salam saudara, salam kenal. Saya baru bergabung di komunitas dialog interaktif antar agama ini. Semoga Indonesia semakin damai. Kemarin minggu pertama kali saya memberanikan diri masuk gereja menerima undangan teman saya dari Amerika untuk mengunjungi dan berdialog interaktif dalam gereja. Tanpa mengurangi iman saya, membuat saya semakin sadar Tuhan memang membuat berbagai macam ras, budaya, dan agama supaya kita saling mengenal satu sama lain, bukan saling berbanis. Terima kasih, Mas Salam. Semoga tidak jemu untuk selalu mengikuti jaringan online kita dan barangkali juga bisa menambah wawasan dari Mas Salam. Salam kenal juga. Terima kasih. Ada pertanyaan di kolom chat, barangkali Mbak Wulan dibacakan di sini. Kok tidak ada ya? Iya, baik. Saya akan bantu untuk membacakan. Ini ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Mungkin yang pertama ini dari Kak Firda ya. Izin bertanya, jika manusia sebagai makhluk spiritual, mengapa keharmonisan dengan alam justru sering dikorbankan? Apakah spiritualitas kita sungguh menyatu dengan alam atau hanya berhenti pada wacana? Mungkin bisa langsung dijawab atau kita bacakan pertanyaan berikutnya atau gimana?
Langsung jawab aja atau mungkin ya biar dibacakan nggak lagi Pak lupa ya. Bakti? Satu-satu saja ya Pak Bakti. Iya. Ya, ya. Ya, Ya, silakan Pak Bakti. kita memang berusaha untuk harmonisasi alam dengan manusia karena pada hakikatnya semua adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Bahkan saya sepakat tadi dikatakan bahwa manusia itu memang citra dari keberadaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan alam, Tuhan bermaksud agar bisa hidup harmonis dengan dinamika kehidupan manusia. Tetapi yaitu yang namanya nafsu yang serakah, ingin memperkaya diri sendiri dan golongannya, sementara karakter nol, maka terjadilah pengerusakan yang luar biasa. Artinya tidak ada pengendalian hati, tidak ada pengendalian sanubari untuk menghargai sesama ciptaan Tuhan. Itu jawabannya. Ya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Firda ya Mbak Bulan. Barangkali ada pertanyaan lain di kolom chat. Baik, pertanyaan yang kedua. Mohon maaf sedikit menyimpang dari topik kerusakan alam dan keharmonisan ekologi. Bahwa apabila hal tersebut dikaitkan dengan situasi politik global saat ini, yang tentu juga mengkhawatirkan akan adanya perang yang begitu besar. Kiranya bagi bangsa Indonesia yang sudah hancur, dikeruk, dan dieksploitasi alamnya, itu dibarengi dengan situasi peperangan global, apa yang harusnya disiapkan bagi negara dan kita sebagai insan beriman? Itu pertanyaannya, Mbak. Ya, monggo Pak Bekti untuk dijawab. Ya, sesuatu yang actual dan factual saat ini sudah terbuka perang antara Iran dan Israel sebagai letupan dari solidaritas Iran atas penganiayaan yang dilakukan oleh Israel pada saudara-saudara kita di Palestina. Kita sudah bisa melihat semua betapa bahayanya kalau perang itu nanti akan meluas. Meskipun kemarin ada sinyal kepasrahan dari Israel melalui pernyataan Trump yang mengatakan, ayo Iran dan Israel duduk di meja perundingan. Itu bagi saya adalah sebuah sinyal bahwa ketidakmampuan Israel untuk bisa menghadapi serangan-serangan Iran dan mungkin juga negara-negara lain nanti. Kita memang tidak mempunyai kekuatan militer yang sama dengan mereka. Jujur kita harus mengakui bahwa kemampuan kita secara militer memang tidak sebagus mereka. Tapi sebenarnya orang Indonesia itu adalah orang yang memiliki jiwa patriotisme, memiliki jiwa yang patriotik, mempunyai kesadaran dan kemauan untuk berkorban demi kedaulatan, demi kemerdekaan bangsa dan negaranya. Kira-kira kalau perang itu merembet ke Indonesia, kekuatan kita di situ. Di jiwa patriot, jiwa nasionalisme, sehingga kita mungkin akan bisa, bukan mungkin, bisa terjadi kita bersatu padu. Saat ini kondisi kita tampaknya memang terkotak-kotak di dalam golongan ini, golongan itu, dan sebagainya. Dan ini dulu pernah terjadi di tahun 50-an sampai tahun 60-an. Terjadi bahwa bangsa Indonesia itu terkotak-kotak di dalam politik-politik yang ada sekitar 28 partai politik. Dan tidak pernah berhasil di dalam sidang konstituante. Sama dengan ya, pertanyaan Pak tadi itu, menandatangani undang-undang tentang itu aja nggak bisa. Tetapi bangsa Indonesia kalau menghadapi musuh bersama pasti mau bersatu padu.
Contohnya ketika partai politik bertikai, masyarakat terkotak-kotak, konstituen itu sudah tidak sanggup melaksanakan pekerjaannya, maka oleh Bung Karno diucapkan Trikora, Tri Komando Rakyat untuk merebut Irian Barat yang sekarang jadi Papua. Kita semua yang terkotak-kotak menyatu semua jadi sukarelawan. Mau kita sudah mengabaikan partai saya apa tidak ada yang berkotak-kotak dalam partai. Tapi saya orang Indonesia yang akan merebut Irian Barat sesuai komando Bung Karno. Itu yang akan terjadi. Jadi jiwa kita masih ada yang jiwa nasionalis dan jiwa patriotis itu masih ada. Barangkali tinggal itu andalan kita. Kalau dari sisi militer, mudah-mudahan kita sudah mulai kuat. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bekti sudah menjawab pertanyaan dari audiens. Apa masih ada pertanyaan di kolom chat, Mbak Bulan? Sudah nggak ada, Mbak. Sudah tidak ada. Barangkali dari audiens ada yang memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan, kami silakan. Mungkin dengan Pak Daniel, Mbak Vera bisa Pak menanggapi. Daniel, barangkali memberikan tanggapan atas tema kita malam ini yang itu menarik. Ya, Ya, silakan Pak Daniel. selamat malam, salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Bekti dalam mengampu materi yang benar-benar bukan hanya Pak Bekti yang meneteskan air mata, tetapi tentu saya yakin semuanya dengan apa yang dipaparkan tadi memang layak untuk lagu Ibu Pertiwi itu dinyanyikan, walaupun mungkin sebagian besar dari kita juga banyak yang sudah tidak terlalu menghafal. Tapi ini mengingatkan kepada kita, melalui lagu ini sebenarnya kita mau mengekspresikan bagaimana keprihatinan kita terhadap situasi dan kondisi, di mana tadi bahkan bukan hanya Indonesia, tapi bahkan Pak Bekti mengatakan dunia. Ini sudah benar-benar memprihatinkan, sehingga kalau kajian dari secara Kristen, singkat saja yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah sebenarnya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Bekti di awal, bahwa Allah dalam menciptakan alam semesta itu, bahkan sampai manusia, nah itu memang didahului dengan alam semesta yang luar biasa, yang tujuannya tentu saya yakin, semua diciptakan terlebih dahulu, sehingga itu akan menjadi manfaat besar untuk kelangsungan kehidupan manusia. Dan bahkan firman-Nya di dalam Kejadian yang kedua, ayat yang ke-15 tadi itu, bahwa Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Nah itu di sana jelas untuk mengerjakan dan untuk memelihara taman itu, artinya memelihara ciptaan yang sudah Tuhan lakukan. Nah, namun demikian keprihatinannya adalah yang ternyata manusia pada akhirnya banyak yang merusak. Lalu yang berikutnya, ketika Yesus Kristus sendiri hadir di tengah-tengah dunia, itu juga memberikan pengajaran yang luar biasa tentang kasih pastinya. Tetapi saya teringat akan pengajaran doa yang disampaikan, yang diajarkan. Salah satunya adalah, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, artinya sebenarnya manusia itu diajarkan untuk hidup yang secukupnya, tidak serakah, sehingga tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip masuk kategori pengrusak alam, yang sebenarnya semuanya keindahan alam, semua aset-aset bangsa ini, nah itu bertujuan untuk menjadi aset bukan hanya kita, generasi yang sekarang, tetapi sampai pada generasi anak cucu. Namun demikian oleh segelintir kelompok, banyak orang-orang yang akhirnya tidak sadar, tidak mengindahkan, dan bahkan
kajian Kristen tidak memiliki iman, yang dikatakan iman adalah orang kalau memiliki iman maka juga akan melakukannya. Maka ada ungkapan banyak ya. Misalnya menjaga kebersihan itu adalah bagian dari iman. Dan iman itu diikuti dengan perbuatan yang nyata. Tetapi kalau iman tanpa perbuatan yang nyata maka dikatakan mati. Maka dalam hal ini apa yang ingin saya sampaikan adalah ya kita tentu prihatin dan kita berdoa kiranya kita masih mendapatkan belas kasihan daripada Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kita, sehingga mengampuni, mengarahkan orang-orang yang sudah melakukan pengerusakan yang padahal itu harusnya tidak boleh dilakukan, dan bahkan sebenarnya orang-orang itu pasti tahu larangan-larangan tetapi masih juga melakukannya. Dan kita berdoa supaya pemimpin negara ini, baik itu di tingkat presiden maupun juga di tingkat daerah, nah itu benar-benar juga memiliki kebijaksanaan, cepat tanggap, reaksi cepat, seperti yang di Raja Ampat itu kalau tidak segera di stop maka itu akan merajalela. Walaupun demikian sampai sekarang ini tentu ya harapannya sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pengerusakan yang akan mengganggu kesejahteraan umat itu nanti sebenarnya kita berharap ya memiliki kesadaran penuh. Untuk itu kita berdoa supaya orang-orang yang demikian bertobat, dan kita sendiri mengawali dari kehidupan kita secara pribadi dari hal yang kecil, karena hal yang kecil itu juga tentu akan berdampak besar, mulai dari kita peduli dengan bersih lingkungan, ya, kemudian mengajarkan di tengah keluarga, di komunitas di mana kita berada, termasuk di tempat-tempat peribadatan. Ini juga terus kita gaungkan bagaimana kita turut serta di dalam menjaga lingkungan, dalam menjaga kelestarian alam, sehingga ekologi ini akan terjaga dengan baik. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Dan kepada Pak Subekti khususnya matur nuwun memberikan wawasan yang luar biasa, termasuk juga Bapak-bapak tadi yang sudah memberikan wawasan, ada Ibu juga luar biasa. Terima kasih matur nuwun dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Daniel yang memberikan tanggapan dari perspektif agama Kristen yang tadi menggaungkan kita mulai dari yang kecil dulu dan kita sebarkan cinta kasih. Terima kasih Pak Daniel. Ini tadi dari audiens ada yang raise hand, ada dua ini. Saya lihat ini ada Pak M. Sutaman Irfani dan yang kedua dari Bapak Salam, dari Pak Sutaman Irfani dulu. Selamat malam Pak Sutaman Irfani. Selamat malam. Iya. Selamat. Monggo. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bekti pada malam hari ini, yang mengutarakan berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia terkait dengan alam semesta. Ada tawaran menarik sekarang yang sedang dikaji dan sedang akan dijalankan secara struktural di institusi, yaitu menyatukan antara ekologi dan teologi. Kalau tadi itu mencoba untuk mengintegrasikan antara teologi dan ekologi, belum sampai kepada dunia konsep dan teknik, tapi ini ada tawarannya bernama ekoteologi. Ekologi yang memang didasarkan kepada sebuah teologi atau agama. Intinya, fenomena yang terjadi sekarang ini harus dikembalikan atau didasarkan kepada agama. Yang agama itu adalah sebuah perilaku penganut agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Inilah yang akan kita coba lihat dalam konsep ekoteologi yang nantinya akan disebarkan di berbagai institusi. Institusi ini digawangi oleh Kementerian Agama yang menaungi kita semua. Nah, Pak Menteri sekarang itu mencoba ingin membuat sebuah gerakan ekoteologi
yang ingin menyelamatkan alam didasarkan dengan sebuah agama atau menyandingkan ekologi dengan sebuah teologi. Saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulai awal sampai akhir saya mengikuti, alhamdulillah mendapatkan beberapa pencerahan yang sangat bagus. Pak Bekti, terima kasih. Pak Bekti, semuanya terima kasih. Monggo itu aja komen dari saya. Baik, terima kasih Pak Sutaman Irfani yang tadi telah memperkenalkan ini solusi baru tentang ekoteologi, yaitu ekologi yang didasarkan pada agama. Barangkali solusi baru ini akan bisa memberikan wacana baru, akan memberikan solusi yang positif bagi perkembangan Ibu Pertiwi kita. Terima kasih Pak Sulaiman telah memberikan informasinya. Ini tadi Pak Salam yang tadi raise hand, Oh iya, iya. silakan untuk memberikan tanggapannya atau memberikan pertanyaan. Oke, baik saya izin memberikan tanggapan. Sebelumnya, Assalamualaikum, salam Pancasila, salam damai semuanya. Nama saya Ahmad Taufik, boleh dipanggil Mas Taufik saja. Saya Oh, baru, Mas Taufik. ya, saya baru Taufik ya, bukan salam. Salam itu hanya nama Iya, Zoom. Mas Taufik, maaf. Yang jadi saya baru pertama kali di forum ini di IMP itu berkat dari salah satu teman saya yang memang dia men-share apa eh, Zoom ini gitu ke saya ke statusnya dan itu juga berkaitan dengan saya baru minggu kemarin pertama kali saya berdialog interaktif antar agama di salah satu gereja yang ada di Surabaya. Saya asli Surabaya dan dekat dengan rumah saya kebetulan. Dan di situ kita terjadi interaksi yang sebenarnya luar biasa gitu loh, antara kedamaian tapi juga tidak sekedar apa ya nyantai gitu enggak karena ada berbobot juga isinya gitu loh. Jadi kayak gitu dan yang kedua saya oh iya saya lupa saya mengucapkan ya apresiasi sebanyak-banyaknya adanya forum IMP ini jadi itu menjadi wadah kita semua yang memang ingin menyatukan Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu kan apalagi keenam agama ini keenam agama yang ada di Indonesia ini kita semua itu menyuarakan satu yang sama yaitu berbaik untuk melestarikan lingkungan dalam hal ini terkait dengan ekologi ini yang dipaparkan oleh Pak Subekti barusan. Lalu tadi barusan Bapak Sutam Sutaman ya Sutaman Sutaman itu Irfan. ya mengatakan bahwa ya agama menjadi sebaiknya menjadi dasar eh, kita dalam berperilaku itu karena ya saya baru merasakan juga bahwa ketika orang itu memiliki eh, merasakan agamanya sebagai dasar landasan dia berperilaku itu bisa menjadi patokan atau apa ya menjadi benteng dia atau menjadi penjaga dia dalam melakukan hal. Misalkan kayak kemarin ketika di gereja dilarang merokok sekedar itu karena apa? Karena mereka memiliki doktrin bahwa eh, rokok memang berbahaya bagi tubuh, tidak baik bagi tubuh dan tidak baik juga bagi lingkungan gitu. Sehingga tidak hanya sekedar dari kesehatan tapi juga dari perspektif doktrin agama mereka juga sama seperti saya yang juga kayak gitu gitu kan rokok membunuhmu dan lain sebagainya gitu. Terus apa? Selanjutnya itu kalau izin saya mungkin memberikan perspektif juga terkait dari perspektif agama saya Islam tadi dari Pak Ustadz siapa tadi? Pak Ustadz Lukman ya kalau nggak salah. Lukman Hakim ya. Lukman Hakim itu sudah memaparkan dengan baik dan saya sudah terwakilkan dengan baik gitu. Cuman mungkin saya mau menambahkan juga mungkin di surat Al-Qasas ayat 77 ya. Jadi Quran surat Al-Qasas ayat 77 itu berbunyi dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu, yaitu negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Tuhanmu telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan doktrin terkait janganlah berbuat kerusakan di dalam Al-Quran itu selalu diulang berkali-kali, baik dari surat Al-Baqarah, surat Al-Qasas, ataupun Al-A'raf, dan lain sebagainya. Yaitu menandakan bahwa ya karena kerusakan di muka bumi ini sangat
masif gitu ya. Dan tapi ternyata ada juga di surat Al-Quran, saya baru baca kemarin ketika saya berdialog interaktif dengan agama lain, saya baru sadar di Al-Quran juga ada yang mengatakan bahwa oh iya memang kerusakan itu memang apa ya, memang dilakukan oleh manusia dan memang apa ya, memang Tuhan menghendaki itu. Kenapa? Karena supaya manusia itu merasakan sedikit dari apa yang telah mereka perbuat. Jadi memang supaya manusia itu merasakan apa yang telah mereka akibat dari yang mereka perbuat gitu loh. Jadi kayak misalkan kebakaran hutan dan sebagainya, terus mereka akhirnya yang ladang apa padi atau yang ditanam mereka jadi hancur, terus kota terjadi polusi dan lain sebagainya. Itu memang di apa ya? Memang diizinkan Tuhan untuk dirasakan oleh manusia yang telah berbuat kerusakan. Jadi ada sebab akibat dan itu memang dihendaki Tuhan. Saya baru menyadari itu ketika kemarin berdialog interaktif dengan agama lain gitu. Kayak gitu. Jadi terus terkait juga kemarin sebenarnya itu dimulai dari mereka bilang small talk, jadi apa obrolan ringan. Jadi kita tidak membahas apa langsung yang berat-berat gitu, tidak. Tapi dimulai dari percakapan ringan gitu. Terus tadi saya sebutkan di dalam chat itu cari kesamaannya gitu. Jadi kita dalam beragama ini jangan berfokus terhadap perbedaan. Oh, kamu bedanya X, Y, Z gitu kan. Tapi cari persamaannya. Dari persamaan kita itu muncullah kita bisa kebersamaan yang kita bisa membangun fokus ke apa ya, mencarikan solusi terhadap satu masalah. Misalkan dalam hal ini adalah masalahnya adalah ekologi di Indonesia yang sedemikian rupa gitu rusaknya. Dari situ kita cari persamaannya. Oh, ternyata dalam 6 agama di Indonesia ini itu menyorakan terhadap kelestarian, termasuk juga ada konsekuensi seandainya kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Terus bagaimana cara kamu sebaiknya apa berbuat baik terhadap bumi gitu. Itu persamaan yang bagus di terhadap 6 agama yang ada di Indonesia ini. Eh, udah itu aja sih dari saya. Terima kasih Ya, banyak. ya, terima kasih Mas Taufik Oke, yang kurang lebihnya mohon maaf. iya, Assalamualaikum. maaf, itu tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak 6 agama yang diresmikan di Indonesia sudah 7. Yang satu adalah penghayat, gitu ya. Karena kini di sini juga di audiens ini juga ada penghayat. Jadi yang resmi di Indonesia adalah 7. Terima kasih sudah hadir. Sangat tepat sekali uh, untuk mengikuti jagungan online sehingga bisa menambah wawasan kita. Um, Baik Pak Bekti, sekarang kali ini sudah di penghujung waktu. Sebelum Pak Pak Bekti Bekti ada bisa, tambahan dikit Mbak Vera. oh, Bisa nambah ingin sedikit? Prof. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ya, Vera. Ini ya memang silakan Prof. tadi ekoteologi sekarang sudah digaungkan di FKUB. Di FKUB Jawa Timur kita menulis sekarang sedang menulis, saya juga masukkan tulisan di sana karena kita sebagai anggota FKUB kita gaungkan di sana. Maka di sini perlu menggaungkan itu juga gitu. Ekoteologi yang mungkin Pak Bekti tadi ekologi spiritual gitu maksudnya mungkin sama itu. Dan juga ini sangat penting juga sebetulnya kalau sudah serakah tamak tadi dan loba itu orang-orang seperti itulah yang sebetulnya menista agama. Ya, Sebagai penyesat agama orang-orang itulah kalau dia beragama tapi dia melakukan itulah penyesat agama bukan yang lain loh. Jangan ya, yang lain dibilang sesat, dia itu yang sesat gitu. Nah, mari kita gaungkan itulah yang sesat gitu. Itu kita tuntun dia kembali ke jalan yang benar. Kalau investor itu tidak membuat keadilan dalam kesejahteraan, itu sesat Pancasila gitu. Makanya para investor, para pemerintah itu supaya orang yang berada di sini di Indonesia harus mengikuti aturan Pancasila dan orang yang beragama harus mengikuti aturan agama gitu. Kalau tidak itulah yang sebetulnya sesat gitu, bukan yang lain ya. sesat. Itu mari kita gaungkan itu gitu, supaya kita gaungkan kecintaan kita juga pada tanah air kita. Mungkin itu Mbak Vera. Baik, Terima kasih. terima kasih Salam Prof. semua saudara ya. Sandra atas tambahan Hmm. tanggapannya yang begitu sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Baik, terima kasih Pak Bekti. Ini sudah di penghujung waktu. Barangkali bisa memberikan closing statement atas tema kita malam hari ini. Silakan Pak Bekti. Terima kasih Mbak Vera. Terima kasih pula pada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara
terkasih yang sudah hadir dan memberikan tanggapan. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa di negara kita sedang terjadi dekadensi moral, sehingga pendidikan karakter yang tidak diteruskan saat ini menjadi sumber utama kenapa terjadi dekadensi moral. Yang kedua, nafsu serakah untuk jadi penguasa dan pengusaha yang menjurus pada kapitalisme membawa akibat semakin turunnya keimanan beberapa gelintir atau sekelompok orang dan semakin tingginya nafsu kerakusan. Kita berkomitmen semua tokoh agama dan semua pemeluk agama untuk menegakkan spiritualitas ekologi untuk mengembalikan semua kekayaan alam Ibu Pertiwi untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, bahwa semua ciptaannya harus diperlakukan setara supaya terjadi keharmonisan di dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Terima kasih. Mute, Mbak. Nggak terdengar, Mbak. Oh, hilang Mbak Vera. Halo? Ya, Belum terdengar. Ya, sudah? Ya. Terdengar Pak Bakti? Ya. Ya. Terima kasih sudah memberikan paparan dan closing statement yang begitu menarik atas tema kita malam hari ini, bahwa kita sebagai umat beriman, kita diajak untuk tidak tinggal diam menghadapi kerusakan lingkungan yang kian nyata ini. Melalui spiritualitas ekologi, kita memahami bahwa merawat bumi bukan sekedar tindakan sosial atau ilmiah, tetapi juga sebagai tindakan iman, ungkapan kasih kita kepada Sang Pencipta dan ciptaannya. Semoga refleksi kita hari ini menumbuhkan semangat pertobatan ekologis dalam diri kita masing-masing. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil dan mencintai alam sebagai bagian dari hidup rohani kita. Terima kasih. Demikian kita harus menjaga kelestarian bumi pertiwi kita dengan mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia kita. Dengan satu pantun, burung gereja di dahan jati menyapa pagi dengan nyanyian suci. Rawatlah bumi sepenuh hati, itulah wujud iman sejati. Terima kasih. Ya, cakep. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo Salam. buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam semua saudara. Saya Salam kembalikan ke Salam Bulan. semua saudara. Ya, cakep sekali pantun dari Mbak Vera ya. Baik, terima kasih disampaikan kepada moderator kita Maulan yang nggak keluarkan pantun, Maulan? kita Maulan pada nggak malam keluarkan hari ini. pantun? Ya, Prof, mohon maaf. Apa? Maulan nggak keluarkan pantun? Iya, ini saya nggak tahu ini ada stok pantun nggak? Ya, Kayaknya Prof nyaman ini, kayaknya harus berpantun iya, juga. mungkin nanti Nah, Profnya. nanti bisa berpantun nanti. Berpantun bahasa Bali, Prof. Ya, Iya. sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Yesu Bekti, yang sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya demi memberikan pencerahan kepada kita semua, tambahan ilmu kepada kita semua. Terima kasih Pak Bekti. Dan juga Sama-sama, Mbak. terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang sudah berkenan memberikan tanggapannya dari perspektif masing-masing agama. Memang kita sebagai manusia juga ciptaan Tuhan di bumi ini harus turut menjaga dan merawat alam sebagai amanah dari Tuhan, karena alam bukan hanya sebuah benda tapi juga saudara dalam ciptaan juga. Baik, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absensi dan kuesioner untuk penerbitan sertifikat, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti jagongan online di Senin mendatang dan Senin-Senin berikutnya. Ini saya berpantun apa enggak ya? Ya, pantun. Oh, Pantun. berpantun Pantun juga dong. ya. Waduh. Baik, ini Berpantun, Mbak Mulan. oke ya, saya bacakan satu bait pantun. Cakep.
Belum, Pak. Oh, belum ya. Waduh, Pak Daniel Ramai ya tadi. sekali, belum apa-apa kok udah Iya, iya. rame. Tunggu, Pak. Oh, Prof. Nyoman tadi. Ya, mentari pagi menyinari bumi. Cakep, Cakep. Jauh penuh harmoni. cakep, Segala Cakep. alam dengan hati nurani cakep. sebagai Cakep. tanda syukur pada Sang Ilahi. Ya, Wah, silakan Betul pantun sekali. dari saya. Saya juga berpantun, Luar Mbak. biasa, Mbak Wulan. luar biasa. Ya, sampai jumpa di Saya Senin berpantun dulu, mendatang. Mbak Wulan. Mbak Wulan, Oh, Pak masih ada Bekti, yang Pak mau Bekti. berpantun, Mau Mbak Wulan, berpantun, Pak Pak Bekti. Bekti. Ya, Oh, saya Pak Bekti mau berpantun juga. berpantun. Iya, Ya, silakan, Pak. berakit-rakit ke hulu, Berenang-renang. berenang-renang ke tepian. Cakep, Mari Cakep. bangkit bersatu menjaga cakep, Indonesia sampai ke depan. cakep. Merdeka. Cakep, cakep, cakep. Semangat. Pantun Semangat, bahasa Pancasila, Jawa, Pancasila. pantun Sampai bahasa jumpa, Jawa, Mbak saudara. Wulan. Hah? Iya, Pantun bahasa Pak Jawa. Daniel, Pak Wih, Daniel. boleh Pak saya, Pak? Daniel. Iya, silakan, Pak. Ya, pantun bahasa Jawa. Es Ya, pasrah monggo. kolang kaling, kita berpisah tapi tetap eling. Iya, Iya, cakep. cakep. Suwe-suwe Jula-Juli. Malam ini tumben banyak pantun, malam ini. Iya, sekarang siapa yang Iya, mau iya. berpantun lagi? Pak Sutaman Irfani mungkin. Enggak. Sepertinya Pak Loh, Sutaman kok mau ada pantun ini, ada stok pantun ini. waktu acara offline IMP pantunnya bagus-bagus tuh, Pak Irfani ini. Itu khusus Oh, khusus ya. Jula-Juli. Baik, berarti ini berikutnya saya harus banyak-banyakin stok pantun ini ya. Kalau sewaktu-waktu ditembak suruh membacakan ini. Baik ya. Makasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali di Senin mendatang. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Salam, Salam. saudara. Salam Salam semua Pancasila. saudara.